Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Setelah lelah beraktivitas, kita siap untuk beristirahat dan tertidur dalam naungan Tuhan. Namun sebelum itu ada baiknya kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, firman yang selalu menyegarkan dan memberikan hikmat serta bekal dalam hidup kita. Terutama sebelum kita beristirahat di sepanjang malam ini, kita harus memenuhi pikiran kita dengan damai Kristus, damai firman yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Alkitab. Hari ini renungan malam kita diambil dari ayat yang merupakan kelanjutan dari ayat kemarin yang sudah kita sama-sama renungkan, yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Menurut ayat ini, ibadah itu sangat berguna di dalam kehidupan kita dalam banyak hal. Kalau Bapak Ibu saudara mengikuti renungan malam yang kemarin, saya menjelaskan bahwa ayat ini ada dalam perikop mengenai Paulus yang mengingatkan Timotius agar berhati-hati terhadap para pengajar-pengajar sesat. Dan di ayat 6, Timotius diingatkan untuk ia berpegang pada ajaran yang sehat, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan jangan menyimpang dari ajaran yang sudah dia terima dari Paulus yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 kemarin, Timotius diingatkan agar menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, dan mengingatkan Timotius dan jemaat di Efesus untuk melatih dirinya beribadah. Saya mengingatkan lagi kata ibadah di sini sama dengan ayat yang ke-8 juga adalah dari bahasa Yunani eusebeia yang artinya piety dalam bahasa Inggris, orang yang sungguh-sungguh serius dalam mengikut Tuhan, atau godliness atau holiness, saleh, kudus. Nah, di sini Tuhan mengajar kita melalui Rasul Paulus yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk mengingatkan Timotius agar sungguh-sungguh beribadah, karena beribadah itu sangat berguna dalam segala hal. Saya sudah menjelaskan bahwa ibadah bukan hanya sekedar berbakti di gereja, tetapi dalam seluruh sendi kehidupan kita memiliki gaya hidup yang menyerahkan seluruh tubuh dan keberadaan kita untuk Tuhan. Saat kita hidup dalam kesalehan, kekudusan, dalam takut akan Tuhan, Paulus menyatakan bahwa itu sangat berguna dalam segala hal dibandingkan dengan latihan fisik, latihan badani. Saya senang olahraga, tetapi latihan fisik itu hanya terbatas. Mungkin nanti kalau saya semakin lanjut umur, saya tidak bisa melakukannya lagi karena tubuh mungkin makin lemah, kekuatan makin berkurang. Tetapi latihan badani tidak akan pernah berkurang. Itu akan sangat berguna, tidak tergantung berapapun usia kita. Malah Paulus dalam ayat yang lain di surat Korintus mengatakan, tubuh batiniah ini boleh makin berkurang kekuatannya, tapi batiniah makin diperbarui. Itulah pentingnya ibadah, itulah pentingnya membaca firman Tuhan, itulah pentingnya berdoa, mendengarkan renungan seperti ini sangat berguna karena mengandung janji, kata firman Tuhan. Bukan hanya untuk hidup ini saja, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan memberikan kita hikmat dalam mengambil keputusan, dalam menentukan sesuatu untuk masa depan kita. Hanya firman Tuhan yang dapat menuntun dan mengguide hidup kita sesuai jalannya Tuhan. Karena itu dikatakan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan juga berguna untuk hidup yang akan datang. Latihan, ibadah, dan godliness itu sangat berguna untuk hidup yang akan datang. Itu berarti saat kita hidup dalam takut akan Tuhan, rajin beribadah baik secara pribadi maupun korporat di gereja, secara grup,
itu akan berguna untuk kekekalan. Tuhan akan memperhitungkan semua itu dan kita akan siap menerima upah saat kita melakukannya dengan setia. Saya berdoa agar renungan malam ini bisa menjadi kekuatan dan mengingatkan kita semua untuk terus rajin beribadah dan hidup di dalam kekudusan, hidup serius dengan Tuhan. Kiranya renungan ini memberikan juga pengingat bagi kita sebelum kita tidur dan beristirahat sepanjang malam. Ingat selalu Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Ia menjaga kita selalu sekalipun kita sedang tertidur dengan nyenyak di dalam naungan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.